Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6E dari kelompok 2 akan melaksanakan wawancara kepada narasumber Bu Eka terkait pelajaran Pancasila atau PPKN. Menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang Pancasila? Pancasila itu dasar dan pedoman negara kita. Semua kebijakan yang dibuat pemerintah semua harus mengacu kepada Pancasila. Jelaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila 1 sampai 5. Nilai yang terkandung sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, rasa syukur kita, bagaimana cara kita berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Nah, contohnya kamu main dengan anak yang beragama selain Islam, tapi ketika dia hari Minggu harus ke gereja, apakah kamu harus memaksa bermain? Tidak. Nah, itu salah satu toleransi penerapan sila pertama, saling menghargai. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah cara kita untuk memanusiakan manusia. Ada saudara kita yang membutuhkan, kita harus sigap untuk membantu. Contohnya di tempat-tempat yang terjadi bencana, kita kan sering open donasi, kita memberikan sumbangan, kita membantu tenaga. Itu adalah penerapan sila kedua, nilainya di situ. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya jelas ya, nilainya tentang persatuan kita. Meskipun terdiri dari banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya, kita tetap satu Indonesia. Sila keempat, ada kata kuncinya, permusyawaratan perwakilan. Nah, musyawarah, setiap kita memutuskan atau menyelesaikan sebuah masalah, kita bisa menggunakan cara musyawarah. Untuk yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini artinya adalah kita harus memeratakan semua hasil alam di Indonesia harus dirasakan oleh semua masyarakat di Indonesia. Menurut Ibu, bagaimana penerapan sila-sila Pancasila di masyarakat? Penerapan sila-sila di masyarakat itu sudah sering loh kita lakukan. Yang pertama tadi, kayak main tadi ya. Terus kemudian rasa syukurmu bukan hanya seperti itu. Contoh, kamu beribadah itu juga rasa syukur. Kalian menyiram tanaman-tanaman, menanam pohon, itu juga bentuk syukur kita. Ya, untuk sila kedua, kemanusiaan tadi, open donasi, memberi sumbangan. Terus kemudian sila ketiga, kalian pernah lihat Timnas? Nah, itu kan Timnas itu kan juga terdiri dari beberapa daerah. Kita meskipun dari Surabaya, dari Malang, dari Papua, semuanya bersatu untuk mendukung tim nasional. Untuk sila keempat, contoh pemilihan ketua kelas, kita juga pakai musyawarah. Pemilihan RT atau apa di masyarakat itu juga sering menggunakan musyawarah. Sila kelima, nah di Indonesia itu kan banyak orang-orang yang ekonominya kurang. Nah, kita sekarang pemerintah sering ada apa itu? Bantuan ya, PKH, bantuan KIS, dan seperti itu. Itu tujuannya yaitu untuk memeratakan hasil yang didapat pemerintah dari pajak, dari apa itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hubungan antar sila dari Pancasila? Hubungannya, semua sila itu saling berhubungan, tapi yang paling luas cakupannya itu adalah sila pertama. Jadi sila pertama itu menjiwai sila kedua, 3, 4, dan 5. Sila kedua menjiwai sila ketiga, 4, 5, dan dia dijiwai oleh sila pertama. Sila ketiga dia menjiwai sila keempat dan kelima, dan dijiwai oleh sila kedua dan sila pertama, dan seterusnya sampai sila kelima. Apa manfaat menerapkan sila dari Pancasila? Banyak sekali manfaatnya. Kalau kita bersatu, berarti kekuatan pondasi NKRI kita semakin kuat. Kita tidak mudah dijajah oleh negara lain. Kemudian yang kedua, kalau kita menyelesaikan masalah dengan musyawarah, insya Allah nanti tidak akan ada konflik yang besar. Kemudian yang pertama,
Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa hidup rukun dengan sesama pemeluk agama lain. Terus yang keadilan sosial dan sila kedua itu hampir sama. Jadi intinya kita selalu saling membantu dan tolong menolong dengan masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Bu Eka. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.